Itu ada satu rekam jejak, tadi sama bilang rekam jejak, konsistensi yang kita coba bawa. Dan gue setuju sama Rian. Rian mau ketemu pihak manapun, selalu dia akan bawa ke dalam meja pembahasan adalah ini nilai gue gitu. Lu siap gak terima ini? Iya gitu. Itu kita langsung gituin, harus gitu. Karena kita udah bawa ini berbagai organisasi kita lalui, kita selalu bawa itu. Gak bisa kalau misalnya kita mengharapkan anak muda itu bakal jadi superhero yang menyelesaikan semua persoalan sendirian. Kita harus bareng-bareng. Dan anak muda butuh yang senior. Betul. Anak muda tuh Betul. punya fire, drive, tapi kadang wisdomnya masih kurang. Gue sama Rian tuh seumuran berarti. Ya, ya. Dan kita udah gak muda lagi sebenarnya. Iya. Kok lu nggak ubanan sih? Bro, curang. Lu chat. Gue ya? tidak memikirkan rakyat gue. Kurang memikirkan Oh, iya, rakyat. iya, Kurang rakyat, memikirkan iya, rakyat. Topik yang rasanya akan banyak dibicarakan dalam beberapa waktu ke depan adalah kemana langkah para politisi muda Indonesia menjelang pemilu 2024. Apakah mereka akan melakukan perubahan atau sama saja dengan apa yang terjadi ketika 2019? Sekarang saya bersama dengan 3 orang politisi muda. Ada Michael Victor Sianipar, ada Samara Amani, ada Rian Ernest. Halo. Yang kalau ditarik benang merahnya ini, ketiga orang ini mengawal langkah politiknya ini di Balai Kota ya? Di Balai Kota ya benar ya? Balai Kota DKI Jakarta. Waktu gubernurnya adalah Pak Ahok. Pak Ahok. Ahok atau BTP ya? Kalau gue dari zaman Pak Jokowi udah di Balai Kota. Oh, lu udah 2012. Oh, Kakak oke. pertama lah. Yang pertama Kakak ini pertama. ya. Kakak pertama. Maka kan dulu ketua para staf magang, anak magang. Heeh. Oh, dia ketuanya? Dia Ketuanya. mentornya. Dia Dulu juga yang Michael ngajak serah. saya, betul. Oh. Dia juga yang ngajak gue kerja sama Ahok atau BTP. Dia suka dipanggil Ahok BTP ya? Ya dua-duanya oke lah. Oh ya oke, sama Pak Ahok juga. Berarti kalau buat politisi muda, Michael ini kakak pembina gitu, kira-kira lebih kakak gitu ya? pembina. Kakak pembina. Kakak pembina, oh, oke. Kakak pembina. Gini, lo pada kan 2019 itu kan, lo berdua nyalek ya? Ya, ya. DPR RI ya, DPR. DKI 1 lo kan, Betul, Jakarta Timur. DKI 2, Tiga dua selatan pusat luar negeri. itu dapil gue soal, jadi ya Ya, ya, ya. konstituen. Konstituen. Tapi kalau nggak lolos nggak bisa bilang konstituen sih. Gak bisa. Nggak bisa. Terima kasih aja gue. Yang ini nggak nyalek loh bro ya? Enggak. Kemarin enggak. Kakak pembina. Kakak pembina. Emang gitu kakak pembina. Enggak. Maunya atur-atur doang. Pertanyaan gue adalah gini, lo pada itu sebenarnya berpolitik ngapain sih? Dan kenapa sih? Gitu. Lo kan 3 orang ini memiliki modal background pendidikan yang sebenarnya lo bisa berkarya di bidang lain lah. Gitu. Tapi kenapa sih lo masuk ke politik dengan segala macam carut marut dan ya hal-hal ribet lah yang ada di dalamnya lah. Coba mau jawab duluan. Rian Ernest lah. Sama Oh, Rama. Rian nih. Ernest. Rian Ernest menurut gue. Yang lagi mencuri headline berita sih sekarang Rian Ernest sih kalau gue lihat di media online sih. Kenapa bro Rian? Apa pertanyaan kenapa berpolitik ya? Iya, kenapa berpolitik gitu? Jadi berangkat dari yang awal kita ketemu di Balai Kota kerja buat Pak Ahok, di situ aku ngelihat aku apa gua apa saya ya? Yang enak aja sih. Gua deh. Gua ngelihat bahwa berpolitik di Indonesia tuh ternyata nggak mesti berantakan, kotor, busuk, laknat, jahat gitu. Bisa kok gitu dijalankan dengan benar dengan output yang benar. Jadi wah berarti kalau gue dapat posisi di politik bisa bikin dampak yang luar biasa nih. Rakyat terbantu, bla bla bla, pemerintahan lebih bersih, lebih lain, bla bla bla. Jadi dan aktor politik banyak menentukan itu kan. Nah, gue lihat aktor politik yang oke masih dikit nih. Udah deh jalur politik deh. Dalam waktu singkat bikin dampak paling besar tuh menurut gue politik. Bikin usaha, bikin startup bisa, bikin NGO bisa semua. Jadi jurnalis, jadi guru, jadi dosen. Tapi politik tuh gokil sih. Dengan satu tanda tangan lo doang tuh lo bisa menandatangani program buat rakyat tuh yang bertriliun rupiah. Bisa jadi jahat karena dikorup-korup, bisa jadi baik langsung ke rakyat politik. Gitu. Nah, itu kan kalau on the paper ya, di atas kertas ya. Tapi kalau kita lihat-lihat banyak orang, dan gue juga termasuk yang merasa bahwa kayak politik Indonesia tuh nggak friendly buat anak muda nggak sih? Yang membuat perubahan di dalamnya gitu. Samara, Iya nggak? Michael silakan. Samara dari yang Samara. Gak friendly buat anak muda. Iya. Yang paling muda kan? makanya betul. Kan gue 87 lu 91. 91. Nih? Gue 96. Gini, nggak friendly dalam artian terlalu banyak jenjangkah yang harus dilalui, apakah modal-modal politik, modal finansial tertentu yang harus dipunya, yang mana anak muda mungkin nggak punya, apakah mungkin kompromi-kompromi yang harus dilakukan, yang mungkin bertentangan dengan idealisme anak muda gitu. Gimana, Iya. Sab? Menurut gue sih antara iya dan enggak. Artinya iya di banyak partai politik kesempatan untuk anak muda itu terbatas ya. Artinya kadang banyak anak-anak muda tuh harus menjadi tokoh yang populer dulu. Lo harus punya resources yang cukup, punya aset yang cukup untuk lo bisa mendapatkan posisi-posisi tertentu di partai politik gitu kan.
Tapi menurut gue juga ada partai-partai politik yang mungkin akan memberikan kesempatan bagi banyak anak muda. Dan gue lihat sekarang di berbagai macam partai politik pun gue selalu ketemu sama politisi-politisi muda. Jadi gue fair aja gitu gue ngeliat. Baik di partai-partai seperti Golkar, baik di partai seperti PDIP, di Perindo, di PAN gitu. Gue melihat banyak politisi-politisi muda juga yang sekarang ada keseriusan dari ketua umumnya, dari DPP-nya untuk melakukan kaderisasi kepada politisi-politisi muda ini. Yang mengakomodasi politisi muda tanpa mengklaim dirinya partai anak muda gitu. Ya mungkin ya, menurut gue artinya gini lah ya, menurut gue anak muda itu kan harus bisa akses di mana aja, gitu. Baik itu di partai politik yang lu anggap sebagai partainya anak muda, ataupun di partai politik yang ya memang partai politik untuk semua gitu. Jadi nggak masalah, dan menurut gue justru di situ kekuatan anak muda ya, walaupun gue agak malas ngomong kekuatan anak muda dan lain-lain, kayaknya itu normatif gitu, ngerti kan ya? Tapi maksud gue kita sebagai anak muda itu nggak beda dengan politisi senior, politisi yang udah lebih berpengalaman ketika mencalonkan diri dalam pemilihan. Karena apa? Orang tuh pada akhirnya ngelihat program kerja lo, orang akhirnya pada akhirnya ngelihat kayak gue cocok nggak untuk menjadikan orang ini sebagai wakil rakyat gue atau kepala daerah dan lain sebagainya. Jadi apapun itu lo sebagai anak muda ya harus bisa tough, lo harus bisa ya bertarung bahkan di partai politik yang isinya bukan hanya anak muda. Apa sih sebenarnya nilainya anak muda itu? Kenapa anak muda harus dikasih tempat yang spesial gitu, harus jadi istimewa gitu, Bro Mike? Ya, kalau bagi gua melihat pemuda itu kelebihannya kan dia melihat masa depan. Jadi selama orang itu kalau pemikirannya masih ke depan, ya dia itu muda, jiwanya muda. Dan di Indonesia sekarang juga kan 50% lebih penduduknya itu generasi milenial dan Gen Z. Jadi itu juga yang gue yakini bahwa harusnya pemuda itu punya suara yang besar. Dan itu juga disadari oleh partai politik, oleh elit-elit politik gitu. Di negara demokrasi. Jadi kelebihan dan keuntungan kita di Indonesia sebagai negara demokratis, justru di negara seperti Indonesia ini harusnya pemuda bisa bersuara. Tapi kalau sampai pemuda belum bisa bersuara, dan banyak pemuda yang ada di seluruh Indonesia, baik Jakarta atau di daerah-daerah, merasa suaranya tidak didengarkan, ada yang salah. Ada yang salah gitu. Pertanyaannya adalah yang bisa membenarkan kesalahan ini, gitu, sistem yang masih belum berjalan dengan baik ini siapa? Apakah kita menunggu sistem yang sudah ada, status quo, atau justru pemuda ini harus bisa step up dan bertanya, menuntut bahkan, dan meraih bahwa saya punya hak di sini, saya harus bisa bersuara di sini. Nah, saya punya optimisme bahwa anak muda Indonesia, pemuda Indonesia bisa melakukan itu. Dan ke depan kita juga harus optimis bahwa Indonesia ini adalah negara besar. Contoh, tahun ini kan kita tuan rumah G20. Tahun depan tuan rumah ASEAN. Saya juga berharap pemuda Indonesia bisa melihat bahwa tanggung jawab yang kita emban itu bukan hanya memikirkan bangsa sendiri. Kita kalau baca undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar, tujuan negara kita merdeka bukan sekedar mensejahterakan rakyat Indonesia. Tapi di sana juga disebut soal ketertiban dunia, perdamaian abadi. Artinya apa? Artinya pendiri bangsa ini juga melihat masa depan negara ini adalah negara yang punya pengaruh besar di era global. Bahkan pada saat itu. Gitu. Nah bro, cuman gini, gue juga harus jujur bilang bahwa setelah 2019, ketika mungkin hype politisi muda itu berada di puncak-puncaknya gitu ya, sekarang kok gue melihat bahwa ada kayak kekecewaan. Gitu, bahwa yang tadi terlihat menjanjikan waktu itu, wah anak muda berpolitik akhirnya ada tempat. Tapi setelah 3-4 tahun, ya kayak sama-sama aja. Kayak nggak ada perubahan juga. Dan kita menjelang 2024 nanti, gue nggak melihat nih ada wajah-wajah politisi muda baru. Kita lihat politisi muda ya sama Rama nih, masih sama gitu kan. Politisi muda dan Ernest yang rambutnya udah putih padahal. Asli, gitu, ubanan. Halo. Kerja keras itu, kerja buat rakyat. Kerja buat rakyat. Sama keriput Mungkin ya. lu termasuk kali ya. Udah kelihatan sih. Jangan Ya dipotong. udah mulai asli. Umur 35 udah mulai ada keriput kayaknya. Nah, poin gue adalah bahwa sebenarnya ini politisi muda ini gimmick doang apa kagak sih? Bahan kampanye aja apa bukan sih? Gitu. Apakah kita sebenarnya nih, gue kan merasa diwakili oleh lo semua nih ya. Ya kan? Tapi kok gue nggak merasa terwakili gitu, karena pada akhirnya ya sama aja. Selain karena faktor mungkin kita seumuran gitu kali ya. Tapi selain dari situ gue nggak merasa diwakili gitu. Decision makingnya tuh masih diambil sama yang mungkin nggak muda kali ya. Dugaan gue ya. Artinya anak ini muda. di level apa nih? Ya Di level partai politik kah? Level ya dalam konteks partai politik menurut gue. Bisa jadi menurut gue sih belum dimaksimalkan. Mungkin aja dan harusnya nggak demikian ya. Jadi jangan sampai cuma menyorongkan caleg muda, tapi keputusan penting di partai politik nggak mengikutkan anak muda sih menurut gue ya. Dan pada akhirnya partai politik Indonesia kan juga
berarti kalau kita belum merasa anak muda diakomodir, jangan-jangan regenerasinya memang masih belum terjadi. Harusnya sih terjadi ya, karena sekarang kan pemegang saham Indonesia udah 50% anak muda kan. Hampir 60% bahkan nanti 60 di bahkan. total pemilih ya. Kebayang kalau di sebuah perusahaan pegang saham 60% tuh bisa mendepak orang lain sebenarnya. Tapi kadang itu juga karena di politik kita anak muda, dan bukan salah siapa-siapa, emang karena kayak gitu. Banyak anak muda tuh apatis banget sama politik. Jadi yang mungkin lebih senior atau lebih punya motif-motif yang was-wesos, nah cocok, lu kan gak suka, gue aja yang kerjain nih. Nah dia bikinnya mungkin buat kepentingan dia dan kelompok, bukan buat bigger picture, anak muda gitu. Itu sih Mungkin mungkin tantangan. gue masuk 2 poin menanggapi tadi yang Rian sampaikan ya. Gue setuju. Pertama, seringkali gue melihat pemuda itu dijadikan jargon. Atau kalau istilah yang sekarang lagi ngetrend itu tokenism. Jadi supaya Yang penting ada gitu yang ya? penting ada, Iya, iya. betul. Oh, kita di organisasi kita supaya kelihatannya progresif, maju, oh ada anak muda gitu. Kasih wajahnya muda, kemasannya muda. Tapi belum tentu tadi pengambilan keputusan atau mungkin peran yang diberikan juga bisa jadi ya wajahnya muda tapi sebenarnya jiwanya enggak gitu. Benar. Nah itu menurut gue berbahaya, jujur aja ya. Sebagai seorang politisi muda, gue melihat langkah-langkah yang dilakukan seperti itu sebenarnya berbahaya. Dan ini dari diskusi dari banyak partai loh, artinya meskipun gue ini kebetulan banyak banget. Betul. Bahaya. Karena berpotensi untuk memberikan harapan kepada pemuda bahwa mereka bisa punya peran, tapi kenyataannya enggak gitu. Dan ini jangka panjangnya harus kita jaga. Itu kenapa saya senang ya bisa diskusi sama teman-teman nih bahwa saya masih punya keyakinan bahwa pemuda itu bisa optimis dan harus optimis gitu. Masih banyak masa depan yang kita bisa raih, bisa kita lakukan. Apalagi sebagai satu gelombang generasi muda Indonesia, tapi harus ada reality check. Jadi kalau tadi Bro Pange bilang 2019 ada hype politisi muda, kemudian sepertinya banyak yang sudah tidak membicarakan politisi muda lagi. Menurut gue ya itu realitanya gitu. Pertama menurut gue memang ada sistem yang belum siap, masyarakat yang belum siap, atau jangan-jangan pemuda-pemudanya juga belum siap. Dan itu hal yang wajar. Pada saat kita memulai satu gerakan, awal-awalnya itu ada hiccup gitu, ada kendala-kendala, itu hal yang wajar. Tapi kita jadi reality check, termasuk buat gue pribadi, atau mungkin buat Samara, buat Rian juga. Kita harus ada reality check, apakah gerakan pemuda yang kita mau jalankan bersama teman-teman yang ini sudah mendapatkan momentum yang tepat atau enggak gitu. Atau harus ada yang kita perbaiki untuk kita melangkah ke tahun depan atau bahkan pemilu-pemilu berikutnya gitu. Ketika langkah menjadikan politisi muda sebagai sorotan itu ya, terlepas dari hasilnya kemarin, menurut gue itu langkah yang orang merasa itu langkah yang benar. Kenapa? Karena semua partai melakukannya. Karena semua partai itu punya jubir muda gitu. Ya, dan itu bagus. Iya. Menurut gue bagus. Walaupun menurut gue PKS, seperti yang tadi dibilang sama Michael, gue bilang ya itu mungkin cuma sekedar ada aja gitu. Tapi berarti kan formulanya dianggap benar gitu ya. Kan kalian ini kan bagian dari yang orang yang pihak-pihak yang pertama kali formula itu dibikin ya, lo bagian dari sana lah gitu. Ketika hasilnya mungkin tidak sesuai harapan, tapi kan berarti resepnya bisa diulangin lagi kan. Iya nggak? Nah, apa nih yang perlu ditambahin untuk dasar yang sebenarnya udah ada nih, tapi biar bisa nyampe ke garis finish nih. Jadi kan modal udah ada, harus ada hasil akhir gitu. Menurut gue kita tuh anak muda harus punya faksi. Yang paling berbahaya itu kalau tidak ada faksi untuk anak muda. Jadi yang tadi Michael bilang tuh bener ya. Banyak nih anak-anak muda di berbagai macam partai politik, mereka jadi jubir, mereka berbicara sebagai anak muda, perwakilan anak muda. Tapi persoalannya kemampuan mereka untuk menginfluence decision making kan terbatas kan. Kenapa? Karena mereka hanyalah satu di antara banyaknya politisi-politisi yang lain yang memiliki faksi-faksi tertentu. Jadi apa yang terjadi, politisi-politisi lain ini karena mereka berfaksi, mereka punya bargaining power yang jelas. Sementara anak-anak muda ini mereka tidak memiliki bargaining power yang jelas karena mereka tidak berfaksi. Mereka seorang diri gitu. Lo nggak bisa melakukan sesuatu sendirian gitu. Yang perlu kita lakukan, baik itu lintas partai maupun di dalam satu partai politik, adanya faksi yang diisi oleh anak-anak muda gitu, yang mereka mungkin punya perbedaan pandangan dengan faksi-faksi lainnya dalam satu partai politik itu, yang bisa menunjukkan dan kayak Michael bilang, kasih reality check mungkin yang di atas-atas bahwa ini kayaknya udah nggak bener deh apa yang lo sampaikan atau apapun program partai kita udah nggak bener gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita mengharapkan anak muda itu bakal jadi superhero yang menyelesaikan semua persoalan sendirian. Kita harus bareng-bareng. Dan anak muda butuh yang senior. Betul. Anak muda tuh punya fire, drive, tapi kadang wisdomnya masih kurang. Yes. Jadi kita semua di sini tuh punya kayak kakak-kakak yang kita sering ngobrol, mentor. Dan gak mesti di politik, mentor dari sisi dunia usaha, emang dia ekonom atau lawyer atau partai politik lain bahkan, karena itu tadi pengalaman kita, jam terbang kita belum tinggi. Kita tetap butuh yang senior. Tapi kalau senior menegasikan yang muda atau menegasikan yang lain-lain, ini yang bahaya. Nah, cuman jadi makin jauh. Gimana caranya Bro Rian memastikan bahwa kemudaan kalian itu nggak di-abuse sama yang senior, Bro? Memastikannya. Gue boleh jawab gak? Ini sebenarnya menambahkan tadi yang Samara sebutkan gitu. Bahwa ada faksi pemuda.
Dan itu harus lintas partai, lintas profesi, lintas organisasi. Karena seringkali, ini yang gue sering temukan ya, gue lebih banyak menemukan perbedaan dengan orang tua di dalam organisasi gue sendiri dibandingkan dengan pemuda di organisasi lain yang kesannya berseberangan. Gimana? Gue lebih sering menemukan perbedaan antara gue dengan generasi tua di dalam organisasi gue dibandingkan gue dengan pemuda di organisasi lain yang harusnya berseberangan. Misalkan contoh, katakan kiri kanan gitu ya, politisi kiri, politisi kanan. Jangan-jangan lebih banyak persamaan antara politisi muda kiri dan politisi muda kanan bicara Indonesia dibanding politisi muda di kiri dengan politisi tua di kiri. Atau politisi muda di kanan dengan politisi tua di kanan. Nah, jadi lintas organisasi, lintas perspektif, lintas batas ini yang harus kita bangun di antara para pemuda. Sehingga organisasi apapun, mau partai politik, mau pemerintahan, mau organisasi apapun itu, mereka akan melihat bahwa kalau mereka tidak mengikuti tren perubahan zaman, bahwa apa yang pemuda disuarakan di organisasi mereka itu bukan suara individu, tapi suara generasi. Itu yang harus kita ciptakan gitu untuk mengubah Indonesia ke depan. Betul. Dan tentunya kita sama-sama tahu, kita pernah politik praktis lah ya. Biaya politik Indonesia itu mahal. Ngebangun partai politik mahal, biaya kampanye juga nggak murah. Handicap anak muda kadang-kadang ya nggak begitu banyak kan anak muda yang secara presentasi bisa langsung kaya atau punya startup segala macam. Jadi memang karena butuh biaya gede, dan makanya sebaiknya sih menurut gue negara membiayai partai politik ya, dan lebih agresif ya, supaya apa? Yang muda juga bisa dapat kesempatan. Kan modalnya kami ini kan cuma modal dengkul, tenaga, dan drive dan fire nih. Kalau negara lebih membiayai partai politik, keuangan lebih sehat, nggak terlalu rely ke yang lebih senior tapi membawa duit saja, itu akan lebih baik juga ke depannya, menurut gue ya. Dan menurut gue sih itu sih, realita gitu sih. Nah, gue pengen follow up tadi soal membentuk faksi, membentuk satu kolektif bargaining system lah kira-kira gitu kan. Iya. Kan tapi kalau ngomongin anak muda itu kan identik dengan idealisme, nilai-nilai yang nggak bisa dikompromikan, identik dengan kemurnian gagasan. Oke. Nah, poin yang mau gue bahas adalah reality check dengan kemurnian gagasan teman-teman masing-masing ini. Itu gimana cara menyelaraskannya gitu, biar apa yang dalam kepala dengan apa yang dilakukan itu tetap bisa ada hasilnya. Karena gini, gue sering banget lihat politisi muda nih, atau bahkan bukan politisi deh, anak muda mau buat perubahan, ya mentah juga gitu. Nah, gimana? Itu gue setuju tadi, konsistensi menurut gue penting. Ya. Kemurnian gagasan itu akan terlihat dari perbuatan. Jadi yang diomongin dilakukan harus laras. Harus laras. Kita bicara transparansi, kita suarakan transparansi, harus kita transparan. Kita nggak bisa nyuruh orang transparan, kitanya sendiri enggak. Kita bicara demokratis, harus kita demokratis juga. Kita bicara egalitar, harus kita egaliter juga. Jadi kemurnian itu diukur bukan dari sekedar omongan. Semua orang bisa ngomong. Tapi kita harus bisa melihat organisasi ataupun individu, siapapun itu, siapapun lah. Apakah pemikirannya dia tentang hal-hal yang maju ya, progresif itu, selaras dengan apa yang dia lakukan. Dalam dirinya sendiri, dalam karir politiknya, dalam organisasinya. Ya. Itu cara kita mengukur ini ada kemurnian atau enggak. Gitu. Itu gue menanya seperti itu. Gue setuju sama Mike, artinya rekam jejak tuh jadi penting gitu. Karena kalau kita bicara soal kemurnian gagasan, orang boleh kampanye bahwa mereka adalah orang yang paling toleran, mereka boleh kampanye bahwa mereka adalah orang yang paling memperjuangkan berbagai macam isu. Tapi yang paling penting adalah rekam jejak yang harus kita tunjukkan gitu. Apakah kayak Mike bilang tadi, perbuatan dan perkataan itu sama gitu. Ketika kita bicara kita melawan berbagai macam bentuk rasisme dan intoleransi, kita harus membuktikan bahwa kita adalah orang yang toleran kepada setiap suku, agama, dan ras di Indonesia gitu. Karena jangan sampai kita berbicara seperti itu di depan media, tapi di belakang kita melakukan hal yang berbeda. Itu juga penting tuh. Dan samanya perkataan dengan perbuatan, kadang-kadang yang harus diuji di wadah yang lebih menantang sebenarnya. Realita politik Indonesia kan toleransi di dalam partai gimana, soal korupsi gimana. Kadang-kadang kalau kita cuma di zona nyaman dan gak ngetes di luar sana, menurut gue juga ya lo gak menempa diri lo gitu. Ya kayak cerita apa, Panji Pragiwaksono gitu, pindah ke Amerika, dia cerita di sosmed, gue kayak di Cini Kung Fu Boy aja, bos, gue harus menempa diri gue untuk gue naik kelas. Pada saat kita mau naik kelas, mungkin ada orang yang bilang, lu udah kalah lo, udah menyerah lo, udah patah lo, cupu lo. Dan wajar orang punya spekulasi seperti itu. Tapi menurut gue pada akhirnya konsistensi kita nih 1, 2, 3 harus kita bawa terus. Contoh, gue udah pamit dari partai kesayangan, Cinta Pertama. Didiskusi dengan beberapa teman-teman dari partai politik lain, konsistensi gue juga gue bawa di meja. Bahwa aku senang bisa ketemu abang dengan mbak, bla 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 bla. Tapi saya ingin loh warna saya loh. Sampai ini saya belum pernah pakai uang, pakai sembako, pakai minyak goreng. Meskipun aku tahu nih mungkin di beberapa institusi ini ada seperti itu. Jadi
konsistensi dan warna itu juga gue bawa di meja. Dan itu kan jadi menempa kita juga. Jadi nggak mudah. Konsistensi paling susah tuh adalah mencoba konsisten perkataan perbuatan sama di saat nggak ada orang lain lihat. Benar, itu benar banget. Itu susah banget di politik. Di Indonesia apalagi kan, susah banget. Tapi ya kita fight terus gitu. Siapapun lah, bukan cuma 4 orang di sini, semua lah. Mungkin Nggak gampang. Kalau gue bisa tambahkan juga ya, gue kenal sama Ramadan ini udah cukup lama. Sama lu juga udah cukup lama sebenarnya ya. Gitu. Dan kita pertama kali ketemu juga di Balai Kota DKI Jakarta. Langsung di tempat prakteknya, kira-kira gitu kan. Yang menjaga anggaran 90 triliun gitu. Iya, setiap Di tahun. mana Iya. saat itu kalau gue mau nakal, orang mau Bisa. minta surat ke gubernur, 50 juta satu surat tuh bisa. Tapi gue ambil enggak. Nah sekarang kalau gue pindah ke kelas yang lebih tinggi, akhirnya goyang enggak gitu. Jadi Udah di teruji tempat- duluan ya bro ya? Apa? Udah teruji duluan gitu. Iya harus diuji Iya. gitu. Practice what you preach. Dan itu yang gue bisa ngeliat dari apa yang kita coba lakukan ya gitu. Bahwa beberapa tahun terakhir kita berpolitik, dimanapun kita berada, dari sejak Balai Kota sampai dengan sekarang, ataupun kemanapun kita melangkah, itu ada satu rekam jejak. Tadi sama bilang rekam jejak, konsistensi yang kita coba bawa. Dan gue setuju sama Rian. Rian mau ketemu pihak manapun, selalu dia akan bawa ke dalam meja pembahasan adalah, ini nilai gue gitu. Lu siap gak terima ini? Iya gitu. Itu kita langsung gituin, harus gitu. Karena kita udah bawa ini berbagai organisasi kita lalui, kita selalu bawa itu. Dan kita tidak akan meninggalkan itu gitu. Ada rekam jejak yang kita bangga, kita bawa. Reputasi yang kita jaga. Kredibilitas yang kita jaga. Orang mau bilang apa, kita tahu ini kredibilitas sudah diuji berkali-kali. Dan kita akan bawa itu terus. Tapi gimana caranya belum memastikan bahwa oke, let's say lo udah tahu values lo apa, lo udah tahu harus ngapain, tapi gimana cara memastikan bahwa orang-orang yang menaruh harapan kalau semua nih dari dulu sampai sekarang itu nggak kecewa, gitu. Bahwa kalau menurut gue nih ya, yang menaruh harapan sama lo tuh mungkin bukan cuma orang-orang yang langsung bersinggungan dengan lo bantuin lo kerja, tapi juga satu generasi mungkin yang merasa bahwa oh kalau generasinya Michael sama Rarian bisa berhasil, berarti gue juga bisa nih, gitu. Tapi kalau gagal, Nah, gue sejujurnya Ya. my biggest Ini crusade nih. sesinya Panges nih, bukan sesi kita. Ini sesi Coba dengerin, Panges. sekarang kita dengerin ini. Enggak, menurut gue nih, unek-unek terbesar gue soal semua urusan politisi muda ini adalah ketika orang-orang tuh memandang wajah-wajah yang dikenal sebagai wajah politisi muda dengan organisasi yang mengklaim dirinya partainya anak muda gitu. Tapi ternyata tidak mencerminkan hal demikian. Lo orang-orang tuh patah arang. Emang politik tuh bullshit sih emang gitu, orang ngomong gitu kan. Emang dulu kita dibodoh-bodohin gitu, kita dibego-begoin, dibohongin gitu. Udahlah, kita nggak usah lah. Kita nggak usah berpolitik lah, kira-kira gitu. Nah, gimana cara memastikan lo semua nih itu bisa menjadi mercusuar gitu, bahwa beneran bisa, beneran berhasil? Gimana caranya? Kalau menurut gue sih gini ya. Artinya dalam proses kita berpolitik, gue rasa kita semua udah mengalami lalu berapa banyak sih difitnah, dituduh macam-macam, pange, pokoknya berpolitik gak sih basic mungkin. Ya, gue kita juga udah sering sih sebenarnya, tapi ya. udah oke lah. Nggak berpolitik aja difitnah. Udah berpolitik Apalagi aja berpolitik. difitnah, apalagi dia berpolitik gitu kan. Tapi maksud gue yakin lah. Lo, Rian, Michael, gue kayaknya fitnah dan narasi-narasi bohong kita udah sering kenyang, terima ya. udah biasa. Udah kenyang, udah biasa. Dibego-begoin, dibodoh-bodohin. Dibodoh-bodohin ya kan, dikata-katain apa segala macam. Tapi pada akhirnya apa sih yang membuat lo berbeda dengan setiap narasi dan tuduhan itu apa sih? Kita kembali lagi ke poin awal, rekam jejak gitu. Lo nggak bisa membohongi rekam jejak gitu. Orang menaruh harapan kepada kita mungkin karena mereka percaya dengan kita, dengan visi misi, dengan idealisme yang kita bawa. Tapi idealisme itu harus diukur dengan rekam jejak. Itu yang selalu gue bilang juga waktu tahun 2019 ketika gue bicara sama konstituen gue adalah kalau lo beneran percaya sama gue, lo lihatnya rekam jejak gue gitu. Dan itu selalu gue tawarkan dari dulu gue akan memperjuangkan toleransi gitu ya. Sebelum berpolitik, berpartai pun gue memperjuangkan toleransi. Setelah di partai pun mungkin ntar gue gak nyalek, mungkin gue gak berpolitik, gue akan memperjuangkan toleransi. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dari sekarang kalau gue masih di politik, gue akan memperjuangkan toleransi. Itu rekam jejak gitu. Lo melihat, memprediksi masa depan dengan melihat rekam jejak orang tersebut. Meskipun lo gak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan ya. Dan gue rasa itu yang akan dilakukan juga sama Michael dan Rian gitu. Gue kalau misalnya mau menilai Michael ini orang baik apa enggak, gue akan lihat Michael gimana, tukang main duit nggak gitu. Michael gimana, dia orang bener nggak, dia punya rekam jejak jelas nggak, toleransi gitu, korup nggak. Rian juga sama, main duit nggak Rian gitu kan, Rian toleran nggak gitu kan. Dan menurut gue itu yang membedakan kita. Kalau misalnya ditanya apakah bisa anak-anak muda menaruh harapan pada kita, menurut gue klise kalau bilang oh bisa, kita orang idealis segala macam. Klise lah. Klise banget. Tapi dan kita nggak bisa jamin sebenarnya. Gak bisa jamin. Nggak bisa jamin. Lo, Nggak bisa jamin. by the way, lo pada tuh kalau bisa menghadapi serangan-serangan, fitnah-fitnah gitu ya, serangan-serangan mungkin tidak berdasar, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan tuh berlaku nggak sih di politik?
wah ini sesi Nasrani hari Enggak juga. Oh enggak ya. Ini sebenarnya menggambarkan positioning. Jadi apakah ketika nih lo diterpa dengan segala macam kabar, mungkin lo merasa nggak bener gitu. Apakah lo ya terima aja lah gitu kan. Orang tahu kok mana yang bener, atau justru narasi-narasi yang nggak tepat itu dan merugikan tuh harus dilawan. Karena kan kebohongan yang diulang berkali-kali jadi kebenaran kan. Betul, Goebbels. Kalau gue melihat semua tuh ada masanya, ada musimnya. There's a season gitu ya for everything. Ada masanya kita diam, ada masanya kita menerima, ada masanya kita berdiri dan bersuara. Tergantung sekarang masa yang mana. Itu aja sih. Masa apa nih kakak pertama kita hari ini? Masanya kita berdiskusi sekarang. Oh berdiskusi. Oh beloknya diskusi. Siap. Karena kan yang ngelihat lo pada ini kan sebenarnya banyak orang yang nggak kenal langsung. Nggak kenal langsung sama lo bertiga nih. Ya, dan kita juga bukan 3 orang paling gaul di lingkungan kita kayaknya. Gue paling kuper sih kayaknya. Michael banyak temen, lo banyak, gue agak kuper. Jiwa gue tua. Jiwa lo tua. Sama. Sehingga teman-teman. Sehingga apa yang orang ketahui soal lo bertiga itu cuma either dari postingan sosial media lo, Kalau follow. Atau algoritma keluar. atau pemberitaan di media soal lo. Ya, Ada gitu. ya kan? ya. Mereka nggak begitu tahu lah isi kepala lo apa gitu-gitu kan. Ya. Nah, jadi apa namanya, ini balik lagi tadi soal gimana impression orang kepada politisi muda ya. Ya. Gitu. Ya. Masihkah haruskah kita punya harapan gitu bahwa ini bukan cuma sekedar barang jualan yang ya nggak laku, atau kita ya udahlah politisi muda nggak usah dipikirin lah. Karena bisa jadi lu akan identik sampai berapa tahun ke depan image-nya bukan politisi, tapi politisi muda. Contoh nih kayak temen gue, Joshua Suherman. Oke. Sampai sekarang Joshua Suherman penyanyi cilik, padahal dia udah tua Ben. Betul. Iya kan? Betul. Nah. Diopok-opok. Nah, Udah tatoan segala nggak sih? Iya. Udah yang nah sehingga lu pada ini kan, yang ya gua sama Ria tuh seumuran by the way. Ya. Dan kita udah gak muda lagi sebenarnya. Iya. Iya. Kok lu nggak ubanan sih, bro? Curang. Lu chat. Gua tidak memikirkan rakyat gue. Kurang memikirkan rakyat. Kurang memikirkan rakyat. Lanjut. Enggak. Itu kan gue lupa aja. Gini. Lu ngomong branding kita nih, politisi muda tuh gak akan lepas. Iya. Ya, enggak. Jadi gimana caranya memastikan bahwa ini bukan soal muda, tapi ya lu fighting for the good cause aja gitu. Memang. Karena muda tuh bukan patokan menurut gue. Iya. Yang paling penting cause-nya lu bilang tadi. Iya. Politik bersih, lempeng, kebijakan publik yang pro rakyat, ekonominya oke, clear, penegakan hukum yang baik, gak pelintat-pelintut, hukum gak masuk ke soal moral. Itu yang menurut gue jauh lebih penting. Daripada sekedar muda tanda kutip. Karena gak fair dong, Indonesia ada bukan cuma yang muda kali, ada yang tua. Indonesia bukan cuma soal minoritas, ada juga yang mayoritas, dan vice versa. Jadi lo gak bisa ngeklaim bahwa ini lo muda gitu, muda seolah gitu. Karena sekarang kalau kita mau bilang kita politisi muda, gue aja kayak ngelihat kayak generasi ponakan gue gitu, how they live and react and respond to things, gue juga kayak merasa kayak, shit, gue mesti banyak belajar nih kayaknya. Menurut gue sih lebih for a good cause aja, cause yang baik aja gitu loh, menurut gue ya. Sam, lo kan ketika muncul di ranah kancah nasionalnya kan umur lo awal 20-an apa 19-an? 21. Gue waktu bareng di balik kota sama Pak Ahok sama Michael Maria 19 kan? Kenapa kita belum melihat ada anak muda 20-an awal lagi yang muncul sama kayak lo gitu? Apakah regenerasi gagal atau emang udah patah harang aja? Kayak tadi gue bilang gitu. Harus bisa jawab, Sam. berat nih gue. Ini banyak yang mendengarkan nih, yang masih umur 19 Dan- ini mereka lagi berpikir Dan jawaban Anda agak salah, Anda dijudge. Iya. Agak salah aja Di-cancel dijudge. gue besok. Oh, di-cancel. Nggak, tapi menurut gue sih sederhana ya. Satu, yang pertama, mungkin banyak dari anak-anak muda itu yang merasa kayak kalau gue mau berpolitik kemana gitu kan. Awalnya kemana? Menurut gue sangat lucky ya. Makanya gue waktu itu, ketika itu zaman itu Pak Ahok buka kesempatan magang, gue ngerasa oh ini ada kesempatan buat gue untuk belajar tentang politik gitu. Mungkin kalau waktu itu gue disuruh masuk partai politik gitu, di usia gue 19-20 tahun, gue mungkin gak mau. Karena gue merasa kayak partai politik mana yang cocok sama gue gitu kan. Tapi ketika gue dulu magang sama Pak Ahok gitu ya, gue berada dalam situ, gue jadi belajar bahwa oh politik tuh kompleks gitu. Lo butuh maraton lah, ini bukan sprint gitu kan. Jadi gue ada pengalaman pertama yang membuat gue tuh gigih untuk tetap dalam politik. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau anak-anak muda itu gue mencoba menempatkan diri gue di usia gue 18-17 tahun, melihat politik dari Twitter, melihat politik dari berbagai macam berita dan, OTT. iya gitu, kayaknya aduh gila ngapain gue di politik gitu. Terus kalaupun gue mau berpolitik, gimana caranya gitu, lewat jalur apa, dan apakah partai-partai politik yang ada itu memberikan apa kesempatan, memberikan juga
bantuan untuk anak-anak muda ini. Kayak tadi Priyan juga bilang kan, misalnya ada anak muda yang passionate banget, atau anak muda yang sekolah kuliah politik, biasanya anak muda yang kuliah politik malah nggak pengen masuk politik. Iya, betul. Gitu kan, karena udah jadi sentimen duluan gitu kan. Tapi anggap aja mereka mau masuk ke politik, mereka tertarik mau nyalek gitu kan. Kan biayanya nggak dikit gitu maksud gue gitu. Iya. Lo kecuali orang tua lo betul-betul orang yang mau memfund gitu lo, membantu lo, oke gitu. Tapi kalau nggak mudah gitu. Gue bisa relate lah ke mereka. Tapi lo merasakan ada yang muncul nggak? Lagi nggak wajah-wajah baru? Gue pikir pasti ada lah. Pasti akan ada aja, kita nggak tahu aja. Pasti ada gitu. Kita aja yang mungkin belum tahu dulu. Benar. Pasti ada. Dan sebenarnya mungkin juga banyak dari kayak media termasuk asumsi nih ya. Lain asumsi gue. Nggak mensorot politisi-politisi yang Oh, gue nunggu nih. Ini mau ninggin asumsi atau jatuhin asumsi? antara keduanya. Antara keduanya. Politik. Tidak mensorot politisi. Yang masih muda-muda banget ini. Tapi gue nggak nyalain juga sama Ya itu asumsi. enggak, kalau menurut gue sih itu enggak, itu menurut gue tidak kejadian karena partai yang mengklaim dirinya anak muda gitu, isinya enggak anak muda sih, isinya gitu sih. Jadi kan kita selalu otomatis kan oke anak muda Pinggir politik jurang. mana gitu kan, langsung kita lihat gitu kan. Oh orang tua isinya gitu. Pinggir jurang ini. Dia mancing-mancing gue sih, gue sikat. Gue nggak Tidak ngerti sama ikut. sekali. Tidak ikut. gue jujur aja, Tidak gue udah ikut. berapa lama nih? Gue udah Durasi keluar dari sudah politik lama. 6 ini bulan, 7 kelihatannya. bulan, jadi gue kode-kode politik gak ngerti sama sekali. Astaga. Terakhir. Jadi apa yang bisa kita expect dari satu-satu nih, dari Michael, dari Samara, dari Rian dalam setahun ke depan di politik Indonesia? Rian dulu, Rian. Apa yang bisa? Apa yang bisa kita harapkan, kita expect dari lu setahun ke depan sampai 2024? Apa yang bisa diharapkan ya? Ya, Gue dulu aja kali ya. iya, Gua dulu deh. iya. Oh, Karena kalau gini, karena pertanyaan itu pertanyaan yang harus jawabannya itu yang keren abis, icing. Berarti kayak sebenarnya tuh kayak bingung dan nih, susah. enggak, itu berarti sebenarnya dari cara Rian menjawab, kita bisa mengambil kesimpulan dia belum mengambil pilihan. Oke, kalau Michael gimana? Yang bisa kita harapkan, gue sih orang yang percaya dengan demokrasi ya, dengan politik. 2024 itu momentum yang sangat penting. Dan kalau kita bicara soal anak muda masuk politik, ya sekarang ini lagi pendaftaran caleg. Semua partai politik lagi buka pendaftaran caleg sampai dengan kira-kira bulan April atau Mei. Dan saya berharap, termasuk terima kasih dengan asumsi yang angkat topik ini ya, saya berharap 3-4 bulan ke depan ini kita harus gas. Untuk bisa meyakinkan orang-orang yang sekarang tuh masih berpikir nih mereka, saya muda mau masuk politik enggak? Tapi kalau sampai banyak dari anak muda nih memutuskan tidak masuk politik, 2024 nanti isinya caleg-calegnya itu lagi, 5 tahun kita akan kehilangan momentum untuk regenerasi. Jadi waktu kita, window yang kita punya untuk mendorong regenerasi politisi muda masuk ke dalam ajang, atau ada muncul politisi muda yang baru, itu 3 bulan 4 bulan. Itu harus kita gas. Pastikan termasuk elit politik membuka diri, partai politik membuka diri, dan pemuda kita harus yakinkan. Ini saatnya kalian mencoba juga masuk ke dalam dunia politik jadi politisi muda. Itu yang kita expect 3 bulan 4 bulan ke depan. Oke. Sam? Menurut gue pemilihan legislatif adalah satu sarana yang penting, dan menurut gue tadi pertanyaannya apa ini? Aku jadi Apa yang bisa Apa yang kita harapkan dari lu selama setahun ke depan? Oh ya, harapan dari gue gitu. Harapan untuk lu ya. Oke, harapan. Kayak partainya apa tuh Sam? Orang tuh pada nanya. Oh enggak. Gue pikir yang paling penting sih buat gue adalah dalam perjalanan ke depan ini menentukan siapa orang yang memimpin Indonesia ke depan. Itu yang penting buat gue. Jadi mungkin gue nggak akan berpartai politik gitu. Mungkin gue akan fokus terhadap bidang-bidang lain. Bukan berarti gue meninggalkan idealisme gue kalau gue di bidang-bidang lain. Tapi pun dalam perjalanan baru gue gitu, gue akan tetap melakukan aktivitas-aktivitas politik. Salah satunya mendukung calon presiden, calon wakil presiden. Kenapa? Gue jelasin juga waktu Pange pernah ngundang gue di sini, gue pernah bilang karena apapun yang terjadi gitu ya, pileg itu ada banyak orang, dan menurut gue penting untuk kita memilih kandidat-kandidat yang duduk jadi wakil rakyat. Tapi apapun yang terjadi juga, yang sangat penting adalah menentukan siapa presiden dan wakil presiden Indonesia ke depannya. Karena itu sangat Lo kan nggak akan ngasih tahu tentu saja capres yang lo dukung siapa sama. ya orang juga tahu kalaupun Enggak, betul. Cuman gue pengen nanya aja. Gue nggak tahu. Lo mendukung capres yang mendukung keberlanjutan atau perubahan, Sam? Gila, bentar, gue gak ngerti nih kodenya, mampus. Bisa jelasin gak nih, biasa jelasin kalau gue Itu salah. agak lumayan straightforward ya. Lo mendukung capres yang mendukung keberlanjutan atau perubahan? Oh gitu. Gue Gue kembali kepada narasi di GBK menurut gue.
Kita butuh yang rambutnya putih, yang banyak. Oke, berlanjut. Nggak, maksud gue Berlanjut. itu rambut putih karena biar mikirin rakyat kayak Rian Ernest. Rian gitu. Ernest. Kita butuh Rian. Rian Ernest berarti kan? Kita butuh Rian Rian. Rian Ernest. Padahal ini soal genetik aja Rian sebenarnya. Jadi keberlanjutan tentunya. Ya. Jadi- Soal harapan tadi. Iya, harapan Jawab. lo. Harapan buat lo. Teman-teman di luar sana, harapan ke gue adalah satu, apapun wadah, perahu, atau warnanya gue nanti, atau Michael nanti, atau siapapun nanti, berharap aja bahwa kita nggak akan berubah sebenarnya. Tapi di saat bersamaan, tolong bantu awasi kritisi kita juga. Karena waktu tinggal 13 bulan, kita akan pindah ke wadah baru, nggak akan mudah, adaptasinya dan segala macamnya. Bantu kita lah, dari lawan kita kek. Pasti nanti gua, Michael, dan teman-teman lain, Samara mungkin tipe-tipe kalau nyalek pasti buka kayak formulir relawan, bantu kita di dapil kita masing-masing. Karena se-energinya kita tinggi, semudah-mudahnya kita, kalau kita cuma berpolitik kayak 1, 2, 3, 4 orang tuh nggak bisa. Iya. Nggak bisa, men. Ya dalam konteks itu, kalau lo emang masih muda banget nih buat teman-teman juga ya, masih muda, duitnya pas-pasan, tetap dan bisa fundraising, harus bisa fundraising. Politik lo bisa fundraising sih. Karena kalau pakai duit lo sendiri, lo akan bukan nothing tulus, lo everything tulus. Karena duit lo kan. Lo bisa fundraising di demokrasi Indonesia. Fundraising bukan buat lo nyogok orang, bos. Nyetak kaos, nyetak spanduk, pasang baliho tuh yang bukan pakai keringet doang, pakai duit kan. Terus harus bisa fundraising. Tapi kalau lo merasa skill dan otot lo belum kuat, DPRD aja. Apapun partainya. Jadi gue harap perubahan itu yang tadi 60% nih shareholders, anak muda tuh bukan cuma di luar apatis dan pesimistis. Gak apa-apa, gue gak bisa menyalahin lo apatis pesimistis. Tapi at certain point, sebenarnya window-nya nih 13 bulan ke depan nih. Nyaleklah lewat partai dan pilih DPR RI boleh, DPRD boleh. Ya, fight lah di dalam. Karena kalau kita cuma ngomong doang, gak akan ada perubahan, bos. Anak muda itu padahal harusnya kan ada energi ya. Hah? Gak bercanda. Oh, kakak pertama Tita apa tadi? Enggak, dibilang, oh itu Perubahan. Perubahan. Dia bilang perubahan. Berlanjut. Michael apa? Michael harus jawab nih. kalau gue sih berlanjut, kalau yang ini gue nggak tahu. Gimana Mas Aga? Di dalam setiap perubahan tuh ada keberlanjutan. Oh, oke. Verbatim. Iya. Sama Itu jawabannya. quotes-nya. Siap. Tapi intinya, selesai. Tapi intinya gue cuma mau ngomong, dimanapun kita berada nanti, ya maksud gue ini penting soalnya ditekankan mau Rian nanti di mana partainya, Mike di mana ataupun gue di mana, atau Pange siapa tahu ntar terjun partai lu nggak pernah tahu. Gitu kan. Amin, Pange. Amin sih bang. Apapun yang terjadi itu, ketika kita pun satu gerbong atau ntar kita berbeda gerbong, itu bukan berarti kita berbeda idealisme, ya nggak sih? Maksud gue ada idealisme yang lebih fundamental dibanding pilihan politik menurut gue. Itu idealisme untuk menjaga toleransi kita, idealisme untuk menjaga transparansi, anti korupsi dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai menurut gue yang fundamental, yang beyond partai politik tertentu atau pilihan politik tertentu. Setuju banget. Bagus itu udah kesimpulannya itu. Sebenarnya itu. Dan rasanya jika hal seperti tadi yang dibilang sama Raya itu menjadi nilai values dari ketiga politisi muda yang ada bersama dengan kita pada hari ini, ya Indonesia harusnya berada dalam jalur yang benar sih. Amin. Terima kasih Mike, Thank you. Samara, Rian Ernest. Thank you, Pange. Dadah.